never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 4, yaitu kasus UD Mudah Hasil. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang pertama akan dibahas yaitu cara membuat inventory card atau kartu persediaan UD Mudah Hasil. Untuk UD Mudah Hasil di sini, inventory card atau kartu persediaan akan kita lihat di soal. Jenis persediaan barang dagang di UD Mudah Hasil ada 3 tipe, yaitu kulkas tipe K100, kulkas tipe K200, dan kulkas tipe K300. Dan akan kita buatkan inventory card-nya atau kartu persediaannya untuk UD Mudah Hasil. Kulkas tipe K100, lalu ada kulkas tipe K200, dan kulkas tipe K300. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan data awal perusahaan, yaitu saldo awal persediaan barang dagang. Di sini ada kulkas tipe K100, kuantitasnya 100 unit, dengan harga per unit Rp2.000.000. Maka kita masukkan ke dalam inventory card untuk kulkas tipe K100, tanggal yaitu tanggal 1, deskripsi kita isi merupakan saldo awal. Karena ini merupakan saldo awal, maka kita isi di kolom balance unit yaitu sebesar 100 unit sesuai dengan di soal. Harga per unit Rp2.000.000 dan totalnya 100 dikali Rp2.000.000, maka didapatlah Rp200.000.000. Ini untuk kulkas tipe K100. Selanjutnya, yang kedua ada kulkas tipe K200. Di sini kuantitas ada 100 unit dengan harga per unit Rp2.500.000. Maka kita masukkan kulkas tipe K200, tanggalnya tanggal 1 kita isi. Deskripsi kita isi saldo awal, kita buat di kolom balance, yaitu 100 unit dengan harga per unit Rp2.500.000 dan total Rp250.000.000 sesuai dengan di soal. Lalu yang ketiga ada kulkas tipe K300 dengan harga per unit yaitu Rp3.000.000, banyaknya kuantitas 110 unit. Maka kita pindahkan ke dalam kulkas tipe K300. Kolom tanggal kita isi tanggal 1. Deskripsi kita isi saldo awal, kita buat di kolom balance karena ini merupakan saldo awal. Sesuai dengan di soal yaitu 110 unit, harga per unit 3 juta dan totalnya Rp330.000.000. Selesai kita masukkan saldo awal, lalu kita akan masuk ke dalam transaksinya. Transaksi yang pertama, di sini tanggal 6 Desember, kita lihat tanggal 6 Desember tahun 2022. Ada penjualan, karena di sini paling atas skopnya yaitu merupakan UD Mudah Hasil, sehingga di sini ada faktur penjualan, yaitu barang yang dijual. Untuk kulkas tipe 100, 18 unit. Kulkas tipe K200 yaitu 15 unit. Dan kulkas tipe K300 10 unit. Maka kita akan catat ke dalam inventory card
kulkas tipe K100, tanggal kita isi tanggal 6. Evidence number kita lihat di soal di sini yaitu F121. Maka kita isikan evidence number F121 dengan deskripsinya nama perusahaan atau sales juga boleh. Karena ini merupakan penjualan. Boleh kita isi toko barokah boleh. Atau boleh juga kita isi dengan nama sales. Karena ini penjualan, maka akan kita catat ke dalam kolom out sesuai dengan item masing-masing. Di sini kulkas tipe K100 yaitu 18 unit, maka kita isi 18 unit. Harga per unit kita ambil dari balance, yaitu di sini 2 juta rupiah. Jadi yang diambil bukan dari soal, tetapi yang diambil dari balance atau saldo terakhir, yaitu sebesar 2 juta rupiah. 18 kali 2 juta rupiah, maka didapatlah 36 juta rupiah. Untuk balance-nya, awalnya kita mempunyai saldo 100 dikurangi 18, maka harga per unitnya menjadi 82 unit. Sedangkan price atau harga per unitnya tetap 2 juta rupiah. Untuk totalnya, unit 82 dikali 2 juta, maka didapatlah 164 juta rupiah. Ini untuk kulkas tipe K100. Kita masuk berikutnya untuk kulkas tipe K200, sama cara mengisinya. Evidence number kita isi F121, deskripsi yaitu sales. Banyaknya unit yang dijual yaitu 15 unit, maka kita isi di kolom out yaitu 15 unit. Harga per unit kita ambil dari balance atau saldo, yaitu Rp2.500.000, maka totalnya 15 kali Rp2.500.000, maka didapatlah Rp37.500.000. Lalu balance-nya sama, 100 dikurangi 15, maka saldonya sisa 85, harga per unit tetap, dan totalnya yaitu didapat dari 85 dikali 2.500.000, maka didapat Rp212.500.000. Selanjutnya yang ketiga, kulkas tipe K300 10 unit, maka kita catat tanggal transaksi sama tanggal 6. Lalu evidence number kita isi F121, deskripsi sales atau penjualan. Kita isi di kolom out unitnya sesuai dengan di soal yaitu 10 dengan harga per unit yaitu sebesar 3 juta rupiah. Totalnya 10 dikali 3 juta maka didapatlah 30 juta rupiah. 110 dikurangi 10 maka saldonya menjadi sisa 100 unit. Dengan harga per unit tetap 3 juta rupiah. Lalu totalnya 100 dikali 3 juta maka didapatlah 300 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 7 tanggal 10 Desember. Di sini ada pembelian dari PT Putra. Jadi ada faktur pembelian, dibeli barang kepada PT Putra. Banyaknya item yang dibeli yaitu 50 unit untuk kulkas tipe K100, harga per unit 2 juta rupiah. Lalu 20 unit dengan kulkas tipe K200 dengan harga per unit Rp2.500.000. Maka kita masukkan ke dalam inventory card. Untuk kulkas tipe K100 yang pertama, tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini tanggal 10 Desember. Maka kita isi tanggal 10 Desember. Evidence number kita lihat di soal, yaitu di sini F05. Maka kita isikan evidence number F05 dengan deskripsinya karena pembelian yaitu purchase. Karena pembelian maka kita isi di kolom in. Untuk kulkas tipe K100 50 unit maka kita isi in-nya, unitnya yaitu 50 unit. Harga per unit kita ambil di soal yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan totalnya yaitu 50 dikali 2 juta, maka didapatlah 100 juta rupiah.
Karena ini merupakan pembelian sehingga balance atau saldonya menjadi bertambah. 82 unit awalnya ditambah dengan 50, maka saldonya menjadi bertambah yaitu 132 unit. Karena di sini harga per unitnya tetap, kita menggunakan metode FIFO, maka tetap kita jumlahkan karena ini harga per unit yang sama. Jadi harga per unit tidak berubah yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu 132 dikali 2 juta maka masuk sebagai total yaitu sebesar 264 juta rupiah. Setelah selesai di kulkas tipe K100, kita masuk ke kulkas tipe K200. Untuk kulkas tipe K200 banyaknya unit barang yang dibeli yaitu 20 unit dengan harga per unit 2.500.000. Maka kita isikan tanggal transaksi yaitu tanggal 10, evidence number sama, yaitu F05. Deskripsi kita isi purchase, kita buat di kolom in, sesuai dengan di soal, yaitu 20 unit, dengan harga per unit 2.500.000 sehingga totalnya 50 juta rupiah. Dan balance-nya menjadi bertambah yang awalnya 85 unit, ditambah 20 unit, maka menjadi 105 unit dengan harga per unit yaitu Rp2.500.000. Total unit dikali harga per unit maka didapatlah Rp262.500.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada nota kredit tanggal 11 Desember. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Putra. Ternyata ada barang yang sebagian dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka barang tersebut kita kembalikan yaitu 2 unit untuk kulkas tipe K100 dengan harga per unit 2 juta rupiah dan 2 unit untuk kulkas tipe K200 dengan harga per unit Rp2.500.000. Maka dari dokumen ini kita masukkan ke dalam inventory card. Kulkas tipe K100 kita isi tanggal transaksi yaitu tanggal 11. Evidence number kita lihat di sini yaitu NK1. Maka kita isikan NK1. Lalu deskripsinya yaitu purchase return atau retur pembelian. Karena retur pembelian maka di kolom in kita tetap isi di kolom in. Tetapi kita beri tanda min, yaitu di sini karena yang dikembalikan 2, maka kita kembalikan min 2, mencatatnya. Dengan harga per unit 2 juta rupiah, sehingga totalnya 4 juta rupiah, berkurang. Awalnya kita mempunyai 132 unit, lalu dikurangi dengan 2, maka saldonya menjadi berkurang, yaitu 130 unit. Dengan harga per unit 2 juta rupiah dan totalnya yaitu sebesar 260 juta rupiah. Lalu kita masuk ke kulkas tipe K100 sama tanggal transaksi kita isi. Lalu evidence number yaitu NK1. Deskripsi kita isi purchase retur. Lalu karena ini merupakan retur pembelian maka kita catat di kolom in tetapi kita beri tanda min atau tanda kurung. Min 2 sehingga yang dikembalikan yaitu 5 juta rupiah. Awalnya kita mempunyai saldo sebesar 105 unit, lalu dikurangi atau dikembalikan 2 sehingga saldonya menjadi 103 unit dengan harga per unit tetap yaitu 2.500.000 lalu totalnya sebesar Rp257.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, nomor 10 ada faktur, di sini merupakan faktur penjualan. Tanggal 18 Desember ada dijual barang kepada toko Karisma. Banyaknya unit yang dijual yaitu kulkas tipe K100, 16 unit, lalu kulkas tipe K200, 14 unit, dan kulkas tipe K300, 5 unit. Maka kita catat. Kita masukkan yang pertama yaitu kulkas tipe K100 16 unit, tanggal transaksi kita isi tanggal 18,
evidence number sesuai dengan di soal, yaitu di sini F12.2. Maka kita isikan, deskripsi kita isi sales atau penjualan, kita catat di kolom out atau keluar. Untuk kulkas tipe K100 yaitu 16 unit, maka kita catat 16 unit dengan harga per unit kita ambil dari balance yaitu 2 juta rupiah. Maka totalnya sebesar 32 juta rupiah. Awalnya saldonya 130 unit dikurangi 16, maka sisa saldonya 114 unit dengan harga per unit tetap dan total yaitu diambil dari unit dikali price atau harga per unit. Maka didapatlah 228 juta rupiah. Selesai di kulkas tipe K100, kita masuk ke kulkas tipe K200. Caranya sama. Tanggal transaksi kita isi tanggal 18, lalu evidence number kita isi F12.1 dengan deskripsinya sales. Kita catat di kolom out sesuai dengan di soal, yaitu di sini 14 unit. Sedangkan harga per unit kita ambil dari balance-nya, yaitu atau sisa terakhir sebesar 2.500.000. Jadi kita isikan 2.500.000 sehingga totalnya 35 juta rupiah. Lalu balance atau saldo terakhir untuk unit 103 unit kita kurangi dengan penjualannya 14, maka didapatlah yaitu 89 unit dengan harga per unit tetap. Sehingga totalnya yaitu sebesar 222.500.000 rupiah. Selesai di kulkas tipe K200, kita masuk ke kulkas tipe K300 sama tanggal transaksi tanggal 18. Evidence number kita isi F12.2 dan deskripsinya yaitu sales. Kita catat di kolom out atau keluar, yaitu sesuai dengan di soal, di sini 5 unit. Harga per unit kita ambil dari balance atau saldo terakhir, yaitu 3 juta rupiah. Untuk balance atau saldonya, awalnya kita punya 100 dikurangi 5, maka sisanya 95 dengan harga per unit tetap, sehingga totalnya 285 juta rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, tanggal 22 Desember, ada pembelian. Dibeli barang dari PT Mandiri, yaitu kulkas tipe K100 40 unit dengan harga per unit 2 juta rupiah. Lalu kulkas tipe K200 50 unit dengan harga per unit 2.500.000 rupiah. Lalu kulkas tipe K300 10 unit dengan harga per unit 3 juta rupiah. Maka kita masukkan ke dalam inventory card yang pertama kulkas tipe K100. Tanggal transaksi di sini tanggal 22 Desember dengan nomor buktinya yaitu A17. Maka kita isikan tanggal 22 Desember, nomor buktinya kita isi A17 dan deskripsi kita isi purchase atau pembelian. Pembelian untuk kulkas tipe K100 kita catat di kolom in yaitu 40 unit dengan harga per unit 2 juta rupiah. Sehingga totalnya 80 juta rupiah. Karena ini merupakan pembelian sehingga balance-nya bertambah 114 ditambah 40, maka menjadi 154 unit. Harga per unit karena sama, maka tidak pisahkan karena sama-sama 2 juta rupiah, sehingga totalnya 308 juta rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke kulkas tipe K200. Kulkas tipe K200 sama tanggal transaksi kita isi tanggal 22, lalu evidence number A17 dengan deskripsi purchase kita buat di kolom in. Sesuai dengan di soal yaitu 50 unit dengan harga per unit 2.500.000 rupiah. Maka karena ini pembelian balance menjadi bertambah 89 unit ditambah 50 maka menjadi 135. Maka menjadi 139 unit dengan harga per unit. Karena ini sama-sama 2.500.000, maka hanya kita jumlahkan yaitu 2.500.000. Selanjutnya kita masuk ke kulkas tipe K300 sama tanggal 22. Evidence number A17 dengan purchase kita buat di kolom in
yaitu di sini 10 unit dengan harga per unit 3 juta rupiah. Karena ada pembelian maka bertambah 95 ditambah 10 maka menjadi 105 unit dengan harga per unit 3 juta rupiah. Sehingga totalnya 315 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 27 Desember. Di sini ada faktur, ini merupakan faktur penjualan dijual kepada toko maju, yaitu kulkas tipe K100 15 unit, kulkas tipe K200 10 unit, dan kulkas tipe K300 10 unit. Maka kita masukkan ke dalam inventory card. Untuk kulkas tipe K100 kita isi tanggal transaksi tanggal 27. Evidence number yaitu kita lihat di sini di soal F123. Maka kita isikan F123 dengan deskripsinya yaitu sales karena penjualan. Karena penjualan kita buat di kolom out dengan penjualannya yaitu 15 unit. Harga per unit kita ambil dari soal, yaitu di sini 2 juta rupiah. Saldonya atau balance-nya awalnya ada 154 unit, lalu dijual 15, maka saldonya menjadi berkurang. Harga per unit tetap dan totalnya menjadi 278 juta rupiah. Selesai di kulkas tipe K100, kita masuk ke kulkas tipe K200. Tanggal transaksi sama kita isi tanggal 27. Evidence number yaitu F123 dengan keterangan atau deskripsinya sales. Kita catat ke dalam kolom out. Di sini dijualnya 10 unit. Harga per unit kita ambil di balance yaitu 2.500.000 sehingga di saldonya 139 dikurangi 10 maka didapatlah 129 unit. Dengan balance atau harga per unitnya tetap Rp2.500.000. Selesai di kulkas tipe K200, kita masuk ke kulkas tipe K300, yaitu di sini 10 unit untuk kulkas tipe K300. Maka kita isikan sama tanggal transaksi tanggal 27. Evidence number kita isi F123 dengan keterangan atau deskripsi sales kita catat di kolom out. 10 unit dengan harga per unit kita ambil di balance sehingga karena ada penjualan maka saldonya menjadi berkurang atau balance-nya. Yang awalnya 105 menjadi 95 karena dijual 10. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 29 Desember yaitu ada BKM 12.4, ini merupakan nota kontan atau penjualan tunai. Penjualan tunai di sini yaitu untuk kulkas tipe K100 15 unit dan kulkas tipe K200 12 unit. Dijual kepada toko mitra. Maka kita catat ke dalam inventory card, tanggal transaksi kita isi tanggal 29. Evidence number kita isi BKM 12.4 yaitu merupakan sales atau penjualan, di sini penjualan tunai, maka kita catat ke dalam kolom out sesuai dengan di soal yaitu kuantitasnya 15 unit. Harga per unit kita ambil dari balance yaitu 2 juta rupiah sehingga balance untuk unitnya menjadi berkurang. Yang awalnya 139 dikurangi 15 sehingga sisa 124 unit. Lalu masuk ke kulkas tipe K200. Tanggal transaksi sama tanggal 29. Evidence number kita isi BKM 12.4, deskripsinya yaitu sales. Kita catat di dalam kolom out yaitu 12 unit. Maka kita catat 12 unit penjualan. Dengan harga per unit kita ambil dari balance yaitu 2.500.000 sehingga balance atau saldonya 129 dikurangi 12 menjadi berkurang yaitu 117 unit sedangkan harga per unit tetap.
Itulah tadi cara membuat inventory card untuk UD Mudah Hasil. Kita lihat kembali. Kulkas tipe K100, kulkas tipe K200, dan kulkas tipe K300. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.